Halo Ketua. Ketua, halo Ketua. Mama, Apakah Wei Wei sedang tidur? bagaimana mungkin? Sekarang jam berapa? Telepon pagi-pagi sekali. Apa yang bisa saya bantu? Apakah kamu sedang ngigil? Sudah hampir siang, saya ingin bertanya bagaimana wawancara hari ini. Apakah berjalan lancar? Mama, sekarang jam berapa? Oh, sudah hampir jam 10. Kamu tidak akan bilang kamu tidak pergi kan? Mama, saya ada urusan mendesak. Jangan bahas itu dulu. Dah, anak ini mungkin bangun kesiangan lagi. Siapa yang datang? Datang. Berhenti mengetuk, tunggu sebentar. Berhenti mengetuk, saya segera ke sana. Halo? Siapa ini? Wei Wei, kamu ada. Saya adalah pemilik kos. Uang sewa kamu sudah terlambat 3 hari. Batas waktu sudah lewat. Saya tidak bisa memberi waktu lagi. Apa maksudnya buka pintu cepat-cepat? Malang tak berbau. Pemilik kos. Apakah Wei Wei ada? Buka pintu Wei Wei. Sedikit. Kamu ada. Wei Wei ada. Wei Wei, buka pintu cepat-cepat. Oh, Wei Wei. Buka pintu Wei Wei. Kamu harus bayar uang sewa saya. Aduh, perut saya sakit. Kamu kenapa kamu? Saya sakit, Mak. Tolong panggilkan taksi untuk saya. Ayo cepat bawa kamu ke rumah sakit. Maaf semuanya. Ayah saya sedang sakit belakangan ini. Sedang beristirahat di Inggris. Jadi saya akan memimpin rapat pemegang saham ini. Dan untuk sementara waktu, saya juga akan sementara mengelola grup SAO. Saya harap semua orang akan mendukung saya. Tante, mari kita pergi ke rumah sakit bersama. Tidak perlu. Maka saya tidak khawatir tentang Anda. Tante, saya bisa melakukannya sendiri. Tante, biarkan saya pergi dengan Anda. Tidak, terima kasih Tante. Kebangi saya jika ada sesuatu. Bagus untuk diketahui. Rumah sakit, Master. Jika ada sesuatu, hubungi Tante Anda. Oh. Master, mari kita tidak pergi ke rumah sakit. Mari kita pergi ke Menara SK. Ini adalah surat kuasa ayah saya. Silakan lihat. Meskipun saya masih muda. Semua orang punya alasan untuk meragukan. Apakah saya memiliki kemampuan untuk mengelola grup SAO? Tapi, grup SAO bukan milik saya sendiri. Semua orang di sini, dan puluhan ribu orang yang telah berkumpul membentuk. Semua orang di sini adalah teman terbaik ayah saya. Dia juga adalah pilar dari grup SAO. Semua orang berharap saham grup SAO terus naik. Jadi, saya ingin meminta bantuan para sesepuh. Bersama-sama grup SAO membangun perusahaan top.
Sial sekali. Bagaimana Anda bisa masuk ke kamar wanita? Saya masih ingin bertanya ini kepada Anda. Hei, keluar sekarang. Saya akan memanggil seseorang. Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Keluar sekarang. Datang ke toilet, apa yang bisa saya lakukan? Anda mesum. Saya sangat baik. Jangan datang ke sini. Ini adalah kamar mandi pria. Anda pikir saya akan percaya jika Anda mengatakan itu? Saya telah melihat terlalu banyak orang seperti Anda. Saya katakan seorang mesum besar. Jangan pikir orang lain tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Berpura-pura kamu salah lihat ya. Saya sarankan kamu melakukannya sekarang sebelum saya minta tolong. Kamu harus keluar sekarang. Saya akan berpura-pura tidak melihat kamu. Jika setelah beberapa saat, saya benar-benar memanggil seseorang. Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini resume orang berikutnya. Kamu mesum ya? Mesum besar ya? Biar saya jelaskan. Keluar dari sana. Mr. Zhao, tolong pergi. Sekarang. Apakah kamu dengar? Keluar segera. Jalan cepat. Sekarang juga. Jalan. Hei, selanjutnya. Hei. Apa? Nyonya rumah. Oh, saya. Saya masih di rumah sakit. Apa? Halo, halo, halo. Sinyal saya tidak bagus. Saya akan menghubungi kamu saat sampai rumah. Maaf, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi tidak dapat.
Hei, sudah jam 9. Bisa cepat tidak? Tunggu, kakakmu di bawah mendesak kamu. Oh, saya tahu. Sekarang juga. Sekarang anak muda ini lambat kerjanya. Hei, apa bagusnya anak ini? Tidak dengan saya tapi dengan kamu. Kamu hei. Diam-diam. Saya tahu apa yang akan kamu katakan. Baca saja koranmu dengan teliti. Kamu bilang mau ke Zongnanhai. Banyak hal yang harus dipikirkan. Anakku sendiri tidak peduli. Bagaimana aku bisa mengelolanya kalau sudah tua begini? Kamu sudah menguasai semuanya. Nasib macam apa ini? Pria yang bermalas-malasan dan memakai baju mewah. Bar yang sembrono seperti Tombo. Kenapa aku melahirkan 2 anak perempuan? Oh, ini tidak buruk. Oh, sudah terlambat. Makan sekarang sudah terlambat. Oh, sudah terlambat. Apa yang terlambat? Makan saat waktunya makan. Oh, aku tidak akan makan lagi. Pasangan ini tidak akan berhasil. Oh, ini seperti berjalan di atas tongkat. Mama berhenti membuat masalah. Kamu sama sekali tidak mengerti. Mari kita pakai ini. Mama, aku benar-benar terlambat. Pakai ini. Ini fashion. Ini tren, kamu tidak mengerti? Oh, tren apa ini? Fashion. Aku harus makan, aku tidak akan makan. Aku tidak bisa kurus. Kamu bawa telurnya. Jangan makan, bawa dan pergi. Nonaku Ning Sue. Kamu membuatku menunggumu selama 15 menit. Dia benar-benar saudariku. Oh, aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Bukankah kamu bilang suatu hari? Hei, apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu tahu bahwa ibu kita mengomeli kita setiap hari? Ya, aku tidak tahan. Kamu sangat keren. Pergi saja saat kamu mau. Sangat sulit bagiku. Bersiaplah secara mental. Aku akan datang padamu cepat atau lambat. Aku beritahu kamu. Jangan ganggu aku. Berhenti mengalihkan topik. Sejujurnya, kamu terlihat sama setiap hari baik pakai makeup atau tidak. Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu? Itu tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Tahukah kamu bahwa wanita harus teliti, detail menentukan sukses atau gagal? Mengerti? Paham? Selain itu umurku 22. Masih jomblo sekarang. Aku harus selalu siap. Oke, berhenti bicara. Ayo cepat naik. Lihat dirimu. Kalau kamu galak begitu mana bisa lembut? Gak heran aku gak punya pacar. Kamu ngomong seolah punya banyak. Wanita harus lembut. Punya hidup terbaik. Duduk manis harimau gak makan kelinci AMD. Kelinci lucu banget. Kan ada tas? Beli dan cek lagi. Itu cukup bagus. Cukup banyak paket. Ah Ning Sue, aku cinta kamu. Tolong nikahi aku. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi, dia nikahi dia, nikahi dia. Ah, nggak tahu malu. Oh, anak ini. Bisa lebih hati-hati nggak? Sudah waktunya makan malam. Makan malam. Mimpi lagi? Nggak, kamu baik-baik saja. Gimana kalau aku ajak kamu keluar malam ini? Mimpi pergi sana. Anak ini kasar banget. Persiapan lokal. Pukulan tangan kiri 1H2H. 3 4.
3 pukulan berturut-turut. A. 1H 2H 3H bagus. 1 2 3H sangat bagus. 1H 2H 3H 1H 2H bagus. Lanjutkan ke 3H sangat bagus. A. Ahahahaha. Nggak boleh ketawa. Terus bangun. RH diam di tempat. Siap untuk hahaha. 3 pukulan berturut-turut. A. 3 hahaha. A. 3 hahaha. Sangat bagus hahaha. A. 3 hahaha. Sangat bagus hahaha. Jangan jelaskan terlalu banyak padaku. Aku akan mengembalikan mobil hari ini juga. Tuan, menurut kontrak, Anda baru mengambil mobil kemarin, dan mobil ini tidak ada masalah dengan suspensi. Apa yang terjadi? Tuan ini baru mengambil mobil kemarin. Aku akan menarik diri hari ini. Mereka bilang suspensi mobil kami terlalu keras. Tapi jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak memiliki preseden ini. Tuan Su. Jangan melawanku dalam pertarungan bergilir. Selain mengembalikan mobil, tidak ada negosiasi lain. Pria seksi seperti Tuan Su. Jika Anda menolak Gigaton, itu pemborosan sumber daya. Bagaimana mengatakan seksi? Menurut penampilan Tuan Su, aku pertama kali menyimpulkan, Tuan Su pasti orang yang sangat berkelas, dan seorang yang non-konformis. Jika saya menebak dengan benar, hobi Tuan Su adalah bermain golf. Bagaimana Anda tahu? Tuan Su, silakan lewat sini. Tampaknya penampilan Tuan Su sangat dewasa dan stabil. Pria yang tahu bagaimana mempercantik dirinya, hatinya umumnya rendah hati, mewah dan bermakna. Silakan lewat sini. Baik eksternal maupun internal, Tuan Su sangat cocok dengan posisi mobil sport Gigaton. Suspensi Gigaton bukanlah kelemahan terbesarnya. Gibel, mesinnya disetel untuk daya tinggi. Dan mobil yang dipilih Tuan Su adalah mobil sport. Suara mesinnya keras, tapi juga menunjukkan kekuatan penuhnya. Seperti Tuan Su, Anda terlihat tinggi dan mulia. Rendah hati, mewah dan bermakna di dalam. Sales seperti Anda yang pandai bicara. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan saya? Sire yang saya berikan. Mungkin lebih menggoda daripada menjual mobilmu di sini. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas kebaikanmu, Pak Su. Tapi saya sama seperti Pak Su, hanya suka melakukan apa yang kamu suka. Cari saja yang cocok untukmu. Sangat berani. Dengan begini saya akan buru-buru mengejarmu. Saya membeli mobil ini hari ini. Tapi Pak Su, jika ada kekhawatiran silakan sampaikan. Saya pikir konfigurasi mobil ini masih kurang. Bisakah kamu menggantinya dengan yang lebih tinggi? Li Ji mengajak Pak Su untuk mencoba mobil, sampai kamu puas. Baik Pak Su, silakan lewat sini. Pak Chen. Selamat pagi. Lin Xiao, selamat pagi. Kenapa kamu tidak menelepon Membuat saya terlambat untuk ibadah? Saya minta kamu menelepon saya 7 kali dan kamu masih tidur seperti babi. SSST, kamu tidak bisa meminta saya mengantarmu ke kantor. Berikan saya informasinya. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Sekarang saya akan ganti baju. Apakah pakaian tahu? Kamu akan tahu jika tidak mengubahnya. Sudah waktunya pulang. Apa yang kamu gambar? Bagaimana? Apakah kamu benar-benar ingin ikut kompetisi desain ini? Bagaimana kamu tahu jika tidak mencobanya? Yo. Kamu anak kecil. Jatuh cinta. Jangan bicara omong kosong. Ini gambar acak yang saya buat. Kenapa ayahmu masih bertahan? Ya, betapa keras kepala orang tua itu. Hei, ceritakan tentang dirimu. Saya meninggalkan rumah sendirian. Kenapa kamu harus tinggal di rumah sewaan dengan saya?
Bukankah ini membantu kamu menghemat uang sewa? Saya melihatmu. Apakah kamu bersembunyi dari ayahmu? Saudara baik, saya akan mentraktirmu makan malam besar malam ini. Makanan yang enak. Masakan Prancis, masakan Prancis. Oke, saya akan segera berkemas. Jangan bikin malu lagi hari ini. Empat jam sehari. Kalau 50 yuan boleh, aku akan kerja besok. Wei, ini gaji pertamaku. Pakai ini buat bayar sewa dulu. Mana asisten baruku? Oh, Pak Sao. Aku baru mau lapor ini ke kamu. Fiona kecelakaan tadi malam. Tulang kaki bawah patah. Dia masih di rumah sakit. Saat ini belum ada kandidat yang cocok untuk posisi asisten ini. Cari dia untukku. Aku akan urus ini nanti. Taruh di rak ini. Aduh.
Halo, ini Zhao Group. Kamu diterima. Datang kerja sekarang. Pasti aku. Hei, tenang dulu. Kamu pikir ini rumahmu? Kamu mati kalau terus-terusan berisik. Kamu pecahkan gendang telingaku. Yaitu kamu. Dengar sekarang. Sampai di perusahaan dalam 20 menit. Selain itu, setelah turun tangga beli American Espresso di kafe. Minum cappuccino. Oke. 20 menit dari Changying ke Kuomao. Kamu pikir aku punya saya? Kamu lucu sekali. Ya sudah. Jangan datang ke sini. Hei, jangan. Tidak, kami akan sampai dalam 20 menit. Ingat itu. 1 cangkir kopi Amerika. Tidak pakai susu, oke? Bos, aku pergi. Hei, belum waktunya. Ya sudah, kamu angkat barang itu sendiri. Aku tidak mau gaji hari ini. Hei, jangan. Aku pergi. Tunggu sebentar, hei. Aku ada kencan malam ini. Siapa yang akan jaga pintuan taku? Ya hahaha. 2 cangkir kopi Nona, M1 Americano, lalu tanpa gula tanpa susu. Tolong tunggu 1 cappuccino lagi. Terima kasih. Oh, Hei Nona, kamu cari siapa? cappuccino V. Hei Nona, kamu cari siapa? Tidak jelas. Terlambat 3 menit 56 detik. Aku akan membiarkanmu pergi di hari pertamaku kerja hari ini. Terima kasih, Direktur Peng. Tolong panggil aku David mulai sekarang. Ini Direktur Peng, M. David. Lapor ke kantor ketua. Jin. American Espresso, tanpa gula tanpa susu. Jangan taruh kopi di depan saya jika suhunya di bawah 60 derajat. Jenderal Qi Qiong, ada hal lain. Tuan Zhao. Hari itu aku. Hewan berdarah dingin. Aku tidak minum kopi di bawah 60 derajat. Jangan berdiri di depan saya. Dia pikir aku adalah termometer. Siapa yang tahu berapa derajat? Cewek. Gadis itu bilang kamu. Kemari aku datang ke sini. Baiklah. Ini kursimu. Selesaikan semua dokumen ini sebelum pulang hari ini. Letakkan di meja Tuan Zhao. Apakah kamu mengerti? Itu banyak. Benar. Aku akan melihatmu memakai ini lagi besok. Keluar dari sini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis. Hei. Ini kartu kerja kamu.
Harus membawanya setiap hari. Apakah kamu tahu? Pergi kerja. Oh, ah, ha, hahaha. Tuan Kelinci. Aku selangkah lebih dekat dengan mimpiku. Oh Tuan Chen. Ini informasi dari grup Sao. Perusahaan mereka sedang memesan sejumlah mobil grup. Aku sudah menyuruh seseorang untuk menyapa. Tapi kamu masih perlu menindaklanjuti penjualan selanjutnya. Kuharap kamu bisa mengambil alih kasus ini. Tuan Chen, aku khawatir. Aku ingin bersama Ling Xiao memenangkan pesanan grup Sao. Oke, aku serahkan pada kalian berdua. Bilang saja ini diperkenalkan oleh Tuan Chen. Bagus. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu di sini? Tidak menyangka ya. Beralih ke penjualan mobil. Selamat akhirnya menjadi ketua grup Zhao. Begitu banyak tahun telah berlalu. Kepribadianmu tidak berubah sama sekali. Pukul dia. Aku akan minta ayahku memukulmu. Lepaskan dia. Lari. Bro, kamu hebat. Jangan panggil aku bro. Kami di keluarga Zhao tidak punya orang gagal sepertimu. Tidak bisa bertarung atau lari bodoh. Kakak. Kakek. Hei, ada apa? Aduh. Kenapa menangis? Kamu bawa kakakmu berkelahi lagi ya? Tidak, kakek tidak berkelahi. Lihat wajah ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku bilang tidak boleh lagi. Anak ini baik. Jangan menangis, aku akan memberikannya padamu. Mandi dan aku akan memberimu sesuatu yang enak. Kamu sudah besar. Dia bukan lagi anak kecil pengecut seperti dulu. Lebih dari 10 tahun. Kamu bukan lagi sepupu yang dulu. Ayo selesaikan ini bersamaku. Ah, aku sangat marah. Bodoh, 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 bodoh. Aku sangat marah. Bodoh, 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 bodoh. Apa yang kamu lakukan di tengah malam? Tahukah kamu? Teknisi-teknisi bodoh itu pura-pura tahu segalanya dan pura-pura jadi orang penting. Mereka mempersulit masalah yang sederhana. Tidak mengambil jalan pintas. Harus mengambil jalan mutar. IQ-nya masih di level sebelum dia berusia 3 tahun. Aku sangat marah. Kupikir kamu kerasukan roh jahat di tengah malam.
Kurasa kamu lebih membosankan. Kamu yakin? Kalian sekelompok teknisi. Selain belajar pengetahuan akademi sepanjang hari, lalu menghadapi komputer rusak, tidak ada hiburan lain. Bahkan jika kamu pergi dan menjalin hubungan, lebih baik daripada tinggal di rumah sepanjang hari. Kamu pemuda pseudo-artistik, tidak mengerti kesenanganku. Seperti siang tidak mengerti kegelapan malam. Tidak ada gunanya memberitahumu. Wah, barang bagus. Beauty mana yang mengirimnya? Cukup berkelas. Ibuku yang memberikannya padaku. Jika kamu suka pakailah. Bagaimanapun aku tidak bisa mengatakan cukup hal baik tentang selera ibuku. Aku sedang membicarakanmu. Tidak tahu bagaimana menghargai berkah. Tetapi juga, anak-anak keluarga kaya hanya munafik. Apakah kamu punya barang bagus untuk memberikanku? Ini cukup bagus. Barang bagus. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu Barang ingin bagus apa? Barang bagus, jangan. Barang bagus. Jangan terlambat kerja besok, barang bagus. Ya, kemana perginya? Big pervert. Kemampuan mengemudiku semakin baik. Ling Xiao. Apakah kamu majikanku? Kamu mengajariku dengan baik. Hah, anak kecil. Sayang, kamu sangat hebat. Kapan Ling Xiao akan menemukan targetmu? Target. Saya sudah punya tujuan. Kamu punya tujuan tapi tidak memberitahuku. Ling Xiao, tujuanku adalah belajar dengan giat. Mengumpulkan pengalaman, membuka klub profesional sendiri di masa depan. Lagi pula kita semua bertemu melalui bermain mobil. Saya menghargai persahabatan ini, tapi lagi pula kita tidak bisa selalu bermain seperti ini. Ini bukan solusi jangka panjang. Jadi saya akan membangun rumah untuk kalian semua. Rumah sejati untuk penggemar mobil. Di sana kita bisa membicarakan mobil, membawa semangat dan bakat semua orang. Semuanya diwujudkan. Bro, aku punya ide. Aku mendukungmu. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Aku hanya ingin memulai dari akar rumput. Panggil aku Eva. Nona Eva, apakah kamu memilih mobil untuk dirimu sendiri? Apakah kamu punya saran yang bagus? Nona Eva, aku menyebut diriku Eva. Jika kamu memilih untuk dirimu sendiri, aku merekomendasikan kamu memilih olahraga ini. Mobil ini adalah model menengah dalam seri yang sama, dan memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar. Gadis-gadis selalu suka meletakkan beberapa tas di mobil, sepatu hak tinggi dan hal-hal seperti itu. Mobil ini cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak menyangka kamu mengerti gadis dengan baik. Halo ketua. Duduklah. Tuan Zhao. Sejak 2 tahun lalu,
Setelah Tuan Meng menjadi pemegang saham di grup Zhao kami, tidak ada seorang pun di perusahaan yang pernah melihatnya. Dia tidak pernah menghadiri rapat dewan kami. Nah, sebelum setiap rapat, saya selalu meminta seseorang untuk membawa pesan. Semuanya diatur oleh ketua. Maksudmu selama 2 tahun? Dia tidak pernah menghadiri rapat. Apakah kamu belum pernah ke perusahaan? Ya. Bahkan ketua lama pun belum pernah melihatnya. Berapa banyak saham yang dia miliki? 13%. 4% diantaranya diperoleh oleh Tuan Li. Oke, saya mengerti. Mari kita rapat semuanya. Ketua Zhao, Anda letakkan semua ini di atas meja. Paman Wang, silakan duduk. Panggil saja saya Zhengnan. Apa yang Zhengnan inginkan dari saya? Baiklah. Paman Wang, sudah berapa lama Anda bersama ayah saya? Ya, saya masih remaja. Ketua lama membawa saya ke rumah Anda. Saya sudah mengikuti ayah Anda. Sudah sekitar 20 tahun. Mengapa Anda tiba-tiba memikirkan untuk menanyakan ini? Ini sudah berlangsung sejak saya ingat. Anda selalu berada di sisi ayah saya. Jadi kepercayaan ayah saya kepada Anda seperti keluarga. Mereka pasti keluarga kan? Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Biar saya katakan ini. Saya sudah di Amerika Serikat selama bertahun-tahun ini. Saya tidak tahu siapa yang harus saya percaya. Siapa yang tidak boleh percaya. Jadi saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang. Maksud Anda Tuan Meng? Anda tahu segalanya. Setahun yang lalu ketua lama meminta saya untuk menyelidikinya. Tapi keberadaan orang ini sangat misterius. Dan sepertinya orang itu tidak berada di dalam negeri. Tidak ada petunjuk sama sekali. Paman Wang, saya akan menemukan orang ini bagaimanapun caranya. Karena saya takut dia adalah bom waktu. Jangan khawatir, Senan, saya akan melakukan yang terbaik. Baik. Maka saya akan pergi dulu. Tuan Zhao, ini ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Pekerjaan selesai. Pergi ke Maserati untuk mengkoordinasikan pekerjaan ini. Kontrak sudah dinegosiasikan. Alamatnya ada di dalam. Oke. Mari kita lihat grafiknya. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Anda tahu itu di dalam hati Anda. Penjualan bulan lalu mencapai rekor terendah. Saya tahu kalian semua sedang berada di bawah tekanan besar. Bagaimanapun juga setiap merek meluncurkan model baru bulan lalu. Pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Ini berarti persaingan kita juga semakin besar. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Untuk model mobil yang sama, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Layanan sosial kita juga yang paling komprehensif. Lalu mengapa kinerja penjualan tidak membaik? Semuanya pikirkan baik-baik, dan berikan saya solusi. Ling Xiao, kamu sudah bekerja cukup lama. Selama periode ini, kamu juga sudah memiliki pemahaman dasar tentang toko kita. Apakah kamu punya ide bagus? Mr. Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Secara keseluruhan, ruang penjualan dan penawaran kita sudah sangat besar. Tapi iklan kita tidak ada usaha dan anggaran besar. Hanya mengandalkan mal dan pameran mobil. Bentuk propaganda yang tunggal ini bukan pilihan terbaik. Jadi maksudmu apa? Mal dan pameran mobil hanya untuk masyarakat umum. Tidak dapat menemukan kelompok pelanggan target yang sebenarnya. Sekarang adalah era media baru. Media baru dapat lebih efektif menyaring kelompok pelanggan target kita yang sebenarnya. Jadi saya menyarankan, lebih baik mengalokasikan anggaran iklan tradisional, dialihkan ke media baru. Mungkin akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kamu mengatakan persis apa yang saya pikirkan. Beberapa tahun terakhir iklan media baru telah membanjiri pemasaran internet. Jauh lebih kuat daripada promosi fisik kita sebelumnya. Itu persis yang saya rencanakan. Dalam hal ini, kamu yang bertanggung jawab atas hal ini. Saya harap semua orang dapat bekerja sama sepenuhnya dengan Ling Xiao. Buat rencana secepatnya. Mr. Chen, saya baru 1 bulan di perusahaan. Tolong berikan saya kasus penting seperti ini. Tidak terlalu cocok.
Saya pikir lebih baik biarkan veteran perusahaan yang memimpin. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan mereka dalam kasus ini. Itu saja. Saya percaya pada kemampuan dan visi Anda. Apakah Anda ada pertanyaan? Tidak. Oke. Penundaan. Kalian tetap di sini dan diskusikan dengan baik. Tentu Ling Xiao. Oke, kesempatan bagus. Terima kasih. Ahaha. Ayo. Jangan bergerak. Saya akan membantu Anda menahannya. Ya. Oh, Rock. Rock itu Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda salah mengenali orang? Nona Wei, apakah itu Anda? Pertemuan pertama kami. Tolong jangan berpura-pura kenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan nama saya. Saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan pernah berinteraksi lagi. Sudah cukup jelas. Oh. Mungkin Anda dan gadis yang saya kenal sebelumnya terlihat sangat mirip. Saya salah mengenali orang. Permisi. Ah. Halo, siapa ini? Ah, halo. Permisi, apakah ini Tuan Ling Xiao? Ya, siapa Anda? Oh, saya Wei perwakilan dari grup Zhao. Saya akan berbicara dengan Anda tentang mobil. Oh, saya sudah menunggu Anda lama. Anda di mana? Sekarang saya di meja depan. Anda di mana? Anda pergi ke kanan depan. Oh. Oh ya. Anda terus maju. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu pergi ke kanan Anda. Hei, berhenti. Itu kamu melambai. Aku bertanya-tanya apakah aku salah mengenali orang. Ah. Hei itu. Silakan duluan. Di mana kamu, Pak? Berhenti. Membungkuk. Ah. Jangan bergerak. Halo. Halo, aku orang yang kamu cari. Namaku Ling Xiao. Kita masih punya waktu lama untuk bersama.
Tolong beri aku lebih banyak nasihat Nona Wei. Silakan lewat sini. Berani-beraninya kamu bermain-main denganku. Duduk. Nona Wei, ini pertemuan kita yang keN kalinya. Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan aku kontrak penjualannya, khususnya bagian after salesnya. Jadi kamu minum kopi atau teh? Atau minum jus? Tolong berikan aku kontrak penjualannya. Aku sedang terburu-buru. Di mana kontraknya? Ini kontraknya. Ini bagus. Berikan. Tidak masalah. Jika memungkinkan, aku perlu membawanya untuk menunjukkan pada bosku. Kenapa? Tentu. Halo. Berhenti. Jangan bergerak. Duduk kembali. Bagaimana kalau aku belikan kamu yang baru? Lagi pula aku masih berhutang roh padamu. Tidak. Kamu menghilang dari pandanganku lebih efektif daripada apapun. Berjalan cepat, berjalan cepat. Ini sepertinya perusahaanku. Aku pergi. Boleh kan? Sangat tidak beruntung. Kenapa? Aku sial kalau ketemu dia. Aduh. Halo, apakah ini Nona Wei? Iya. Siapa kamu? Hello Naomi Wei. Saya Direktur Stasiun TV Kota. Selamat, Anda adalah penonton yang beruntung. Staf kami. Bonus akan dibagikan kepada Anda nanti. Nona Wei, tolong beritahu saya nomor KTP dan nomor kartu bank Anda. Apa katamu? Kamu bilang aku menang hadiah. Yakin, haha. Stasiun TV mana kamu dari? Aku sama sekali belum nonton acara apapun. Tolong, lain kali cari alasan yang lebih mewah dan berkelas. Ayo menipu, oke. Bohong. Hei, sudah selesai belum? Aku kasih tahu. Kamu benar-benar mengira aku teletubbies. Kamu sudah melatih IQ kamu. Bisa menipu lagi. Kalau berani telepon aku lagi, kamu percaya orang Wibeo bisa melakukan 20 kamu? Pukul kamu jadi teletubbies. Kamu lupa bawa film bodohmu sebelum pergi. Bos. Aku baru saja melakukannya dalam 2 jam. Beli aku baju untuk reuni kelas. Buang waktu untuk telepon. Kamu sekarang punya 1 jam 56 menit lagi. Kalau aku tidak melihat bajunya saat itu, kamu bisa main teletubbiesmu. Tidak perlu datang kerja besok. Bagaimana ini bisa terjadi? Dosa apa yang telah aku lakukan? Tuhan mengirim 2 orang ini untuk menyiksaku. Apa yang harus aku lakukan? Harus bagaimana? Hei Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak datang menyelamatkanku, kamu akan mengambil jenazahku. Hem. Nona muda menunggu kamu lama tapi kamu tidak angkat telepon. Di mana ini? Oh, ini alamat yang diberikan kepadaku. Itu seharusnya benar. Pergi cek. Jalan. Halo, apakah ini Tuan Su? Ya,
Anda adalah Saya Tuan Zhao Zhengnan dari grup Zhao. Biarkan saya ambil. garis pakaian. Masuklah kalian berdua. Dua orang silakan lewat sini. Wah, ini semua milik Tuan Zhao. Anda pilih. Kasih tahu kalau sudah memilih. Maaf mengganggu Tuan Su. Terima kasih, terima kasih. Baik, saya ada urusan dulu. Wah. Tebak berapa harga satu setel pakaian di sini? Tidak tahu. Terima kasih, terima kasih. Saya harus sering datang ke tempat ini. Semua pakaian pria. Apa yang kamu lakukan di sini? Tujuan yang jelas sekali. Lihat kancing ini. Wah, ini semua sudah ketinggalan zaman. Kalau saya tebak dengan benar. Di sini kami menyediakan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini terlalu merepotkan. Memakai satu pakaian selama 10 tahun. Kamu tidak mengerti ini. Pakaian bagus bisa dipakai seumur hidup. Yang paling mendesak adalah membantunya memilih satu setel pakaian. Oh ya. Reuni kelas ya. Ya, kita harus menunjukkan kualitas. Tidak terlalu norak. Setelan formal ini auranya sangat kuat. Tidak, kalau begitu yang ini bagaimana? Ini santai sekaligus formal. Hei, bahan ini linen. Mudah kusut. Bagaimana kalau bosmu tidak pulang ganti baju setelah pulang kerja? Seberapa memalukannya pun. Ini. Itu dia. Bagus. Cukup puas. Nanti aku bawa baju ini ke tukang laundry ya. Setrika tekanan tinggi.